Assalamualaikum, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, pecahan ini bentuk dasarnya adalah A per B. Sebelumnya nih pasti anak Umi pernah belajar ini saat SD kelas 4. Nah, kita akan mengingat kembali bahwa yang atas adalah pembilang dan yang bawah adalah penyebut. Nah, penyebut ini tidak boleh 0. Penyebut tidak boleh 0. Misalnya nih kalau Umi gambarkan, kalian punya, kalau misalnya pecahan ini kan bentuknya adalah pembagian. Misalnya kalian punya sesuatu barang, kemudian kalian akan membaginya sama sesuatu yang tidak ada, maka hasilnya juga tidak ada, maka dia tidak boleh 0. Nah, contohnya itu adalah 2 per 3, 3 per 2, 4 per 5, 6 per 7, 7 per 3, dan 10 per 3. Yang atas boleh 0, Umi? Ya, tentu saja boleh. Nah, yang atas ini boleh 0. Yang atas juga boleh 0. Yang tidak boleh adalah penyebutnya yang 0. Pembilang boleh 0. Nah, kita akan masuk ke jenis-jenis pecahan. Jenis pecahan itu terbagi 6, dari pecahan biasa sampai pecahan per 100. Pecahan biasa itu ya pecahan yang tadi Umi tuliskan sebelumnya. Nih, dari 2 per 3 sampai 0 per 6 ini adalah pecahan biasa sebenarnya. Kemudian terbagi lagi ke beberapa pecahan. Yang pertama adalah pecahan murni. Pecahan murni itu definisinya, kalau kalian lihat contohnya, yaitu yang atas tuh lebih kecil. Yang atas lebih kecil. Artinya pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Nah, ini adalah pecahan murni. Kemudian kalau ada murni berarti ada yang tidak murni. Yang tidak murni itu pecahannya pembilangnya lebih besar daripada penyebut, yang penyebutnya lebih kecil. Kemudian ada pecahan campuran. Kenapa sih dibilang pecahan campuran? Karena dia campuran dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, ini adalah bilangan bulat dan ini adalah bilangan pecahan. Nah, dia campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan, makanya disebut pecahan campuran. Kemudian pecahan desimal bentuknya adalah A, B, yaitu koma-koma. Nah, koma-koma, misalnya Umi punya contoh 2,5, 21,25, 3,7125. Oke, nah ini adalah pecahan desimal. Sampai komanya ke belakang, sampai 10 angka, 12 angka itu sama aja, tetap boleh. Kemudian yang terakhir ini juga kalian sudah pernah belajar, yaitu pecahan persen. Biasanya nih persen itu dipakai untuk diskon. Nah, lambangnya adalah seperti ini. Kita tulis kembali ya, lambangnya 0 di atas 1, 0 di bawah 1. Nah, ini adalah pecahan per 100. Jadi kalau ada tulisannya 15 dengan lambang seperti ini, kita bacanya 15%, artinya 15 per 100. Oke, yang ini tadi kita catat dulu ya. Nah, kalian catat dulu. Terus apa sih Mi hubungan antara ke-6 jenis pecahan ini? Nah, kita akan bahas ini di bagaimana cara mengubah bentuk pecahan dari pecahan biasa ke pecahan desimal atau desimal ke per 100. Kita akan mengubah bentuk pecahan. Nah, pecahannya kita mulai dari pecahan biasa dulu ya. Kita misalnya punya 2 per 3. 2 per 3 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Yang pertama desimal. Bagaimana Umi cara mengubahnya dalam bentuk desimal? Nah, caranya adalah tinggal kalian bagikan aja seperti biasa, pembagian ke bawah 2 dibagi 3. Nah, ingat kembali ya pelajaran SD sewaktu kalian kelas 4 bagaimana cara pembagian ke bawah. Ingat, kalau yang dibagi lebih kecil, maka dia tidak bisa dibagi, harus kita tambahin 0 dulu. Nah, kalau kita tambahin 0, hasilnya menjadi 0, Oke, sekarang untuk selanjutnya kita teruskan ke bawah. Ingat kita punya 3, sekarang kita punya 20 dibagi 3. 20 dibagi 3. Nah, 20 dibagi 3 ini cara mencarinya adalah 3 kali berapa yang hasilnya 20 atau mendekati 20. Nah, pertama 3 dikali 6. Nah, 3 kali 6 itu adalah 18. Nah, perkaliannya di sini hasilnya di sini 18. Kita kurangkan. Kalau kita kurangkan, nah 20 lagi. Kita tidak usah payah mencari. Berarti di sini 6 lagi, di sini 18 lagi. Seterusnya seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak ada ujungnya seperti ini, kalian boleh hasil desimalnya menjadi 0,67.
Artinya kita bulatkan karena di bawahnya pasti bakalan 6. Kita bulatkan 1 menjadi 7. Oke, jadi 0,67. Ini adalah mengubah bentuk pertama dari pecahan biasa ke pecahan desimal. Bagaimana Umi kalau misalnya pecahannya agak sedikit berbeda ini? Misalnya 3-nya di atas, 2-nya di bawah. Kita bisa ubah ini menjadi pecahan apa ya Umi? Nah, pecahan ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian boleh membagikan 3 dibagi 2. Nah, kira-kira 3 dibagi 2 itu hasilnya berapa ya? Hasilnya itu pasti 1, sekian 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 sekian. Nah, hasilnya 1 yang bilangan bulat, kalian tulis dulu di sini. 3 bagi 2 itu 1 Umi. Tapi kan nggak habis ya, ada sisanya. Sisanya kalian letakkan di sini. Sisanya adalah 1. Nah, per berapa? Nah, pernya tetap di sini. Per 2. Jadi campurannya adalah 1 per 2. Oke, kita ulangi lagi. Misalnya kita punya 11 per 5. Oke, 11 dibagi 5 itu berapa ya Umi? 11 dibagi 5. Kan yang bisa dibagi 5 itu 10 bagi 5. Maka 10 bagi 5 adalah 2. Sisanya adalah 1. Nah, kan 11. 10 ke 11 itu sisanya 1. Per 5. Nah, 5-nya tidak berubah. Oke. Selain ke pecahan campuran, kita bisa ubah dia kemana lagi ya? Bisa kita ubah ke desimal. Nah, bagaimana cara mengubah ke desimalnya? Sama, tinggal dibagi aja. 3 dibagi 2. Nah, ingat ya, karena dia lebih besar dalamnya, kita bisa bagikan. 3 bagi 2 bisa kali-kali 1 dulu. 1. Nah, kita kurangkan. Kurangnya 1. Kita tambahin 10 karena 1 lebih kecil kan, tambahin 0. Kalau tambah 0 tambah koma hasilnya. Maka 2 kali berapa hasilnya? 10, yaitu dikali 5. Nah, 2 kali 5 adalah 10. Habis ya? Nah, kalau sudah habis, berarti desimalnya adalah 1,5. Oke. Nah, bisa diubah kemana lagi ya Umi? Banyak. Nah, ini perubahan dari pecahan biasa ke desimal tinggal kalian bagi aja. Kalau dari pecahan biasa tidak murni ke campuran tinggal kalian bagi, sisanya taruh di atas, yang pembagiannya tetap. Ini hasil, ini sisa, ini pembagiannya tetap. Bagaimana kalau misalnya ada mengubahnya dalam pecahan biasa ke pecahan persen? Oke, kita tadi punya 11 per 5. Nah, kita kan mau ubah dia ke pecahan 100. Yaitu nanti hasilnya ada persennya, ada lambang persennya seperti ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian lihat ya. Kalian lihat ini 5, ini 11 tadi kan. Tinggal kalian kalikan. Nah, karena hasilnya harus 100, kalian harus menebak 5 kali berapa yang hasilnya 100. Oke, sudah dapat jawabannya? 5 dikali 20. Nah, kalau yang bawah kali 20, yang atas. Nah, yang bawah kan udah dapat nih 100, yang atas kalau dikali 20 hasilnya berapa? 220. Maka ini adalah 220%. Ingat aja ya, kalau misalnya ini persen berarti dia harus per 100. Bagaimana kalau misalnya desimal ke per 100? Oke, misalnya kita punya contohnya 2,15. Nah, ini mau kita ubah jadi persen. Mau kita ubah jadi persen. Oke, kalau kita mau mengubahnya menjadi persen, maka bolehlah kita ingat ya, setiap bilangan itu punya per 1 pecahannya. Karena semua yang dibagikan 1 hasilnya bakalan sama. Nah, supaya dia jadi per 100 berarti ini harus dikalikan 100. Nah, ini juga harus dikalikan 2,15 harus dikalikan 100. Maka hasilnya adalah 215 per 100 atau 215%. Oke, paham ya? Oke, ada yang namanya pecahan campuran, kita ubah ke dalam pecahan desimal atau yang lainnya. Misalnya ini pecahannya campuran. Misalnya 25 per 7. Oke, kalau kita ubah jadi pecahan biasa gimana ya? Pertama ini kalian kalikan dulu. Ke atasnya kalian tambah. Ingat ya, 2 kali 7 tambah 5. 2 kali 7 adalah 14.
14 ditambah 5 adalah 19. Maka hasilnya adalah 19/7. Ingat yang ini selalu tetap. Ini tidak pernah berubah. Oke, kita ulangin lagi di contoh yang lainnya. Misal 32/7. Nah, ingat ini perkalian, ini ditambah. 3 kali 7 adalah 21. 21 tambah 2 adalah 23. 23/7. Nah, ini adalah cara mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, sampai sini pelajaran kita hari ini tentang pecahan dan jenis-jenis pecahan, dan juga bagaimana merubah jenis pecahan satu ke satu lainnya. Nah, sampai sini Umi harap kalau kalian tidak mengerti tentang pelajaran ini boleh japri ke Umi. Nanti akan kita bahas bersama melalui pesan WhatsApp atau yang lainnya. Oke, setelah ini Umi punya tugas, akan Umi umumin di grup dari kita.